Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Tingginya dana yang dibutuhkan mengikuti kontestasi pemilihan umum membuat para calon memutar otak. Pelaku kejahatan memanfaatkan kebutuhan para kontestan dengan modus pinjaman dana cepat. Berikut ulasannya. Selama ini kan selalu muncul gitu ya terminologi bahwa untuk maju di dalam kontestasi pemilu itu memerlukan uang yang banyak gitu ya. Tetapi fenomena yang muncul hari ini berkaitan dengan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye, paling tidak itu mengonfirmasi satu hal bahwa tingginya biaya politik dan butuhnya banyak uang calon anggota legislatif dalam berkampanye menuju pemilu 2024 mendatang. Seperti itu. Tingginya biaya politik yang diperlukan oleh calon kontestan pemilihan umum dinilai menjadi alasan mengapa fenomena pinjaman dana kampanye bisa terjadi. Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Pratama menjelaskan perlunya calon kontestan untuk melakukan sosialisasi agar dikenal oleh masyarakat memerlukan dana yang cukup banyak, sehingga calon menjadikan pinjaman dana kampanye sebagai alternatif. Pertama, kasus penipuan mengenai pinjaman ya dana kampanye untuk caleg ini mengkonfirmasi satu hal paling tidak Mas. Satu adalah tingginya biaya politik yang dikeluarkan calon anggota legislatif untuk maju di pemilu kita gitu ya. Selama ini kan selalu muncul gitu ya terminologi bahwa untuk maju di dalam kontestasi pemilu itu memerlukan uang yang banyak begitu ya. Meskipun kalau kita lihat sebetulnya dalam konteks kerangka hukum pemilu kita itu ada 3 jenis laporan dana kampanye yang perlu dilaporkan. Salah satunya yang bisa kita lihat dan ukur berapa sih besaran biaya kampanye yang dikeluarkan di laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Namun itu sifatnya administratif, kadang dia tidak mencerminkan biaya real. Nah, tetapi fenomena yang muncul hari ini berkaitan dengan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye, paling tidak itu mengonfirmasi satu hal bahwa tingginya biaya politik dan butuhnya banyak uang calon anggota legislatif dalam berkampanye menuju pemilu 2024 mendatang, seperti itu. Peneliti Perludem menjelaskan sumber dana kampanye biasanya berasal dari kantong pribadi, namun bisa juga dari partai politik dan sumbangan dari pihak luar. Calon kontestan yang baru saja terjun di dunia politik dinilai menjadi orang yang paling membutuhkan dana kampanye paling tinggi karena perlunya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat. Sepemahaman saya kalau fenomena peminjaman uang ya bagi calon peserta pemilu yang akan berkontestasi di kampanye menuju pemilu itu di pemilu-pemilu sebelumnya itu sudah terjadi. Tapi nampaknya kalau kasus penipuannya ya, yang baru ramai di pemilu 2024 ini. Saya tidak tahu mungkin di 2019 atau di 2014 kasus itu ada, cuman tidak terlalu terblow up begitu ya. Tetapi hari ini muncul sehingga publik mengetahui bahwa ada fenomena peminjaman uang yang kemudian berujung pada kasus penipuan seperti itu. Nah, tetapi sebetulnya dalam kerangka hukum pemilu kita, sumber dana kampanye itu ada beberapa hal, Mas. Satu, bersumber dari partai politik sebagai partai politik peserta pemilu yang mencalonkan DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Kedua adalah bersumber dari kantong pribadi calon anggota legislatif. Yang ketiga adalah dari pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini adalah badan usaha swasta, perseorangan ataupun kelompok. Nah, tetapi kami pernah melakukan studi dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dipublikasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Mayoritas sumber pendanaan kampanye di pemilu itu berasal dari kantong pribadi calon anggota legislatif. Itu angkanya ada di sekitaran 80%. Kalau kita lihat, kita petakan dari laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye di pemilu 2019 lalu, itu sumber pendanaannya dari kantong pribadi caleg. Tidak heran kemudian kenapa kemudian hari ini muncul fenomena peminjaman uang, dan sebetulnya itu sudah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan dana kampanye mereka, seperti itu. Terjadinya penipuan dana kampanye kepada salah satu calon kontestan pemilihan di Jakarta Barat menjadi contoh kasus di mana pelaku kejahatan memanfaatkan momentum untuk melancarkan aksinya.
Jadi memang momen-momen besar apapun gitu, semua orang saya mau mulai dari dasar dulu. Kejahatan itu kan sebenarnya produk dari masyarakat juga ya, Mas ya. Apapun itu gitu, kasus-kasus kejahatan. Nah, sehingga kejahatan ini pun dia muncul karena melihat kondisi di lingkungan masyarakat. Makanya ada sebuah yang dinamakan sebuah fenomena tadi kalau bahasanya Mas Taufik ya. Jadi fenomena ini, nah ini ada suatu pola tadi. Nah terkait mungkin kita akan melihat ada sebuah situasi, ada sebuah momentum gitu ya, di mana momentum ini ya tentu saja namanya orang pelaku kejahatan gitu ya. Jadi di dalam kejahatan itu ada yang namanya, kalau kita mau melihat adalah bisnis kejahatan, bisnis dalam tanda kutip ya. Sama hal kalau kita bicara soal bisnis tadi, bicara untung rugi, nah menggunakan kesempatan waktu, hal yang situasi yang sama. Nah ini pun sama gitu ya. Kita bicara soal kejahatan tuh sama, hanya saja bedanya ya bisnis yang ini adalah bisnis gelap dalam arti tanda kutip gitu ya, di mana bisnis ini dijalankan ya kalau kita bilang ya sudahlah melanggar hukum, intinya gitu ya, ada sebuah tindak pidana di dalamnya. Nah, momentum-momentum ini tadi, ini kan saling keterkaitan ya, saling mendukung tadi. Misalnya kejahatan itu muncul karena juga mengikuti momen yang ada, situasi yang ada, perkembangan manusia gitu ya, perkembangan masyarakat gitu, karena dia memang produk dari masyarakat. Kriminolog Cacizah Gusnita menjelaskan kebutuhan untuk melakukan kampanye dan kebutuhan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cepat menjadi celah para pelaku untuk melancarkan modusnya kepada calon kontestan pemilihan yang membutuhkan. Perkembangan zaman teknologi ya kan, dengan adanya ojek online, misalnya contoh lain di luar ini dulu gitu ya, ojek online, ada perkembangannya, ada mengikuti, ada bisnisnya tadi yang bisa dimanfaatkan tadi ya untuk bisnis kejahatan. Sama seperti halnya dengan kondisi di mana adanya tadi kampanye gitu ya, momentum ini kan sangat besar, di mana secara logika kita aja gitu ya, di luar kita yang masyarakat biasa kan kita akan melihat adanya kebutuhan kita bicara soal kampanye, adanya kebutuhan publikasi seseorang atau sekelompok orang tadi ya kan, supaya bisa dikenal oleh masyarakat, supaya dipilih. Ada banyak hal yang bisa akhirnya dalam tanda kutip dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Selain adanya momentum mendekati masa kampanye, motif ekonomi menjadi alasan pelaku melakukan penipuan. Kondisi psikologis calon kontestan pemilihan yang membutuhkan uang dengan jumlah yang cukup banyak membuat mereka mudah terperangkap tipu daya pelaku. Situasi inilah yang akhirnya korban berpikir tidak rasional demi mendapatkan uang untuk memuluskan langkahnya. Maka secara bisnis kejahatannya ya kan dianggap, kita bicara bisnis kan ada untung rugi tadi ya, ada pundi-pundi penghasilan yang bisa didapatkan tadi oleh pelaku ya kan, sehingga memanfaatkan kebutuhan orang ini tadi, individu tadi, dan psikologisnya seseorang. Ya, psikologisnya seorang ini kan tentu menggebu-gebu gitu ya kan, ingin cepat gitu ya, dalam tanda kutip apa yang dia inginkan, apa yang dia butuhkan secepat mungkin bisa terlaksana, karena kan tadi momentum ini kan tidak seterusnya gitu, ada situasi sikon-sikon tertentu dalam waktu yang tertentu juga, tidak selamanya, sehingga dimanfaatkanlah ini tadi dalam. Nah, ketika seseorang gitu ya secara psikologis tadi ya, kebutuhan hasratnya tinggi tadi, nah ini kan akan mudah sebenarnya untuk disusupi, dalam tanda kutip saya bilang ya, diiming-imingi. Tapi kalaupun kita mau bilangin ini apa motifnya, ya pasti kalau bicara bisnis ya pasti bicara soal ekonomi gitu. Jadi dia akan melihat tadi ya faktor bagaimana pemanfaatan seseorang gitu ya untuk melancarkan modusnya tadi, untuk mendapatkan materi yang dia butuhkan tadi gitu. Diiming-imingi uang puluhan miliar rupiah tanpa jaminan membuat calon kontestan pemilihan terpedaya tipu daya pelaku. Kebutuhan untuk mendapatkan uang dengan cepat membuat korban berpikir tidak rasional
Dalam mengikuti kontestasi pemilihan, sudah selayaknya kita mengikuti peraturan yang berlaku. Karena dengan mengikuti peraturan yang berlaku akan menghasilkan pemilihan yang berkualitas. Taufik Riyadi, Adini Anissa, Kompas TV, Jakarta.